warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai Perang Bandung Lautan Api. Nama saya Fatima Zahra dari absen 11. Nama saya Karen Habu Patricia, nomor absen 16. Nama saya Marsha Nabila Putri Sasmita dari absen 18. Latar belakang. Perang Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di kota Bandung, Indonesia. Peristiwa ini merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kekuasaan kolonial Belanda. Latar belakang dari perang tersebut berawal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia dan berusaha untuk memulihkan kekuasaan kolonial mereka di wilayah jajahan. Pada tahun 1946, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran dengan tujuan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Serangan ini dimulai pada tanggal 19 Desember 1945 dan dikenal dengan sebutan agresi militer pertama. Namun, Belanda tidak berhasil mencapai tujuannya dan terjadi pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, pasukan Belanda mencoba merebut kota Bandung yang saat itu menjadi markas besar Republik Indonesia. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudirman, Panglima Tentara Indonesia (TNI), berhasil mempertahankan kota tersebut dengan gigih. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Gedung Sate, yang saat itu merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya dan berhasil melumpuhkan serangan-serangan pasukan Belanda. Pasukan Indonesia juga berhasil memobilisasi massa rakyat untuk membantu dalam pertempuran. Peristiwa ini menjadi simbol kegigihan dan semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Meskipun Perang Bandung Lautan Api berakhir dengan kekalahan pasukan Belanda, konflik antara Indonesia dan Belanda berlanjut hingga tahun 1949. Sebelum akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui perjanjian Rum-Van-Rooyen, Perang Bandung Lautan Api memiliki makna penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia bersatu dan bertekad melawan penjajah kolonial untuk mencapai kemerdekaan negara mereka. Jalannya perang. Pada tanggal 23 Maret 1946, Perang Bandung Lautan Api meletus di kota Bandung. Serangan awal Belanda pada pukul 5 pagi, pasukan Belanda yang terdiri dari sekitar 2.000 tentara dan dilengkapi dengan artileri, tank, dan pesawat tempur melancarkan serangan terhadap kota Bandung. Mereka menyerang dari beberapa arah, termasuk dari utara, barat, dan selatan. Pertahanan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudirman dan Mayor Jenderal Gatot Subroto mempertahankan kota dengan gigih. Mereka menggunakan taktik gerilya dan perang kota serta memanfaatkan kesediaan rakyat sipil untuk membantu pertahanan. Pertempuran di Gedung Sate, pertempuran terberat terjadi di sekitar Gedung Sate yang saat itu merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Pasukan Indonesia mempertahankan gedung tersebut dengan giat, menggunakan senjata ringan dan bahkan membuat jebakan dan ranjau pro-improvisasi. Dampak Perang Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 adalah salah satu pertempuran paling berdarah yang terjadi selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pertempuran ini terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa dampak dari Perang Bandung Lautan Api. Korban jiwa pertempuran ini menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Ribuan pejuang Indonesia dan warga sipil tewas dalam pertempuran, termasuk beberapa tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh psikologis Perang Bandung Lautan Api menjadi titik balik dalam perang antara Indonesia dan Belanda. Meskipun Indonesia mengalami kerugian besar dalam pertempuran ini, keberanian dan semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh pejuang Indonesia memberikan inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Peningkatan dukungan internasional Perang Bandung Lautan Api menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, dunia internasional mulai mencari bahwa Indonesia adalah negara yang layak mendapatkan kemerdekaan dan dukungan. Dampaknya tidak hanya sebatas pada momen tersebut, tetapi juga mempengaruhi arah perjuangan Indonesia secara keseluruhan. Tokoh-tokohnya
Tokoh yang terlibat dalam Perang Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah pemimpin tertinggi Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada saat itu. Dia memainkan peran penting dalam perang gerilya melawan Belanda dan memberikan arahan strategis kepada pasukan Indonesia dalam pertempuran Bandung Lautan Api. Kolonel Abdul Haris Nasution. Kolonel Abdul Haris Nasution adalah seorang perwira tinggi dalam TNI dan memegang peran penting dalam pertempuran Bandung Lautan Api. Ia bertanggung jawab atas pertahanan wilayah Bandung dan pemimpin pasukan Indonesia dalam melawan serangan Belanda. Letnan Kolonel Berlian. Letnan Kolonel Berlian adalah seorang perwira militer yang bertugas sebagai komandan batalion Jakrabirawa, sebuah batalion dalam TNI pada masa itu. Ia pemimpin pasukan yang bertugas dalam melindungi markas besar pemerintahan Republik Indonesia di Bandung. Tokoh-tokoh tersebut merupakan beberapa nama termuka yang terlibat dalam Perang Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Mereka berperan penting dalam pertahanan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi serangan Belanda. Nah, lokasinya Perang Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pertempuran ini merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selama perang ini, pasukan Indonesia yang terdiri dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat bersenjata melakukan perlawanan hebat terhadap serangan pasukan Belanda yang berusaha merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Indonesia. Kota Bandung menjadi medan pertempuran utama dan bentrokan sengit terjadi di berbagai lokasi di sekitar kota. Beberapa lokasi penting yang menjadi saksi Perang Bandung Lautan Api yaitu Gedung Merdeka. Gedung Merdeka merupakan pusat perlawan Indonesia dan menjadi markas TKR selama perang. Gedung ini terletak di Jalan Asia Afrika, Bandung. Yang kedua ada Lapangan Gazebo. Lapangan Gazebo merupakan lokasi pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan Belanda. Lapangan ini terletak di sekitar Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung. Yang ketiga ada Jalan Braga. Jalan Braga adalah salah satu pusat kota Bandung yang menjadi saksi pertempuran sengit. Di sepanjang jalan ini terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda. Yang keempat adalah Lapangan Upakarti. Lapangan Upakarti yang terletak di Jalan Asia Afrika, Bandung juga menjadi tempat pertempuran penting selama perang. Perang Bandung Lautan Api merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menunjukkan semangat juang yang tinggi dari pihak Indonesia dalam melawan penjajah, meskipun dengan kekuatan yang tak terbatas. Yang terbatas. Kesimpulan dari Perang Bandung Lautan Api ini adalah Perang Bandung Lautan Api yaitu pertempuran penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat perlawanan dan tekad kuat rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kami mengenai penjelasan Bandung Lautan Api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.